Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) telah melakukan drawing Asian Championship U23 di Bali. Hasilnya Indonesia selaku tuan rumah tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, serta Brunei Darussalam. Tekanan sebelum bertanding dirasakan para penggawa timnas Cina jelang dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi menjaga peluang lolos ke turnamen akbar 4 tahunan sepak bola dunia. Dan juga Posisi sebagai juru kunci klasemen dengan 6 poin menjadi kendala psikologis para pemain Cina. tidak bisa melakukan penyelamatan karena memang situasi. Terlebih, tim Dragons harus bertandang ke markas kebanggaan timnas Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni mendatang. Kemenangan menjadi hal mutlak. Namun untuk meraih kemenangan saat menghadapi tuan rumah Indonesia tentulah bukan perkara mudah. Lantaran skuad besutan Patrick Kluivert juga akan tampil habis-habisan demi mengincar kemenangan. Terlebih, Indonesia juga bertekad membalas kekalahan 2-1 saat bertandang ke Cina. Dukungan puluhan ribu supporter timnas Indonesia sebagai pemain ke-12 juga menjadi momok menakutkan timnas Cina. Menghadapi situasi yang genting, para pemain Cina mengaku stres. Tekanan untuk memenangkan laga menjadi beban tersendiri skuad asuhan Branko Ivankovic. Salah satunya bek timnas Cina Li Lei yang mengungkapkan jika kalah melawan Indonesia maka pupuslah peluang negeri tirai bambu berlaga di Piala Dunia. Guna meredakan stres, para pemain Asosiasi Sepak Bola Cina mendatangkan psikolog berpengalaman untuk membantu mental para pemain. Para pemain timnas Indonesia tak lupa untuk menjalankan ibadah meski tengah mengikuti jadwal padat pemusatan latihan. Para pemain timnas Indonesia yang beragama Islam menyempatkan waktu mengikuti salat Jumat di Masjid Al-Ihsan yang berada di dekat hotel menginap. Para pemain yang mengikuti salat Jumat diantaranya Asnawi Mangkualam, Arhan Maulana, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, dan Nadeo Argawinata, dan sejumlah pemain muslim lainnya. Kedatangan mereka mewujudkan jamaah sholat Jumat lainnya yang hadir di Masjid Al-Ihsan. Tak sedikit yang memanfaatkan momen tersebut untuk meminta foto bersama pemain timnas. Para pemain terlihat khusyuk mengikuti sholat Jumat meski mereka menggunakan baju timnas. Usai menjalankan sholat Jumat, para pemain kemudian kembali ke hotel dan akan kembali menjalani training center di Gianyar bersama para pemain lainnya. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Jajaran pelatih timnas Indonesia tak kehilangan kemampuannya mengolah bola meski telah pensiun sebagai pemain. Pelatih Patrick Kluivert dan asistennya Denny Lanzat dan Gerard Vandenberg terlihat adu juggling sebelum memimpin latihan timnas. Para pemain timnas Indonesia beserta staf ofisial rehat sejenak saat memenuhi undangan makan malam bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Para pemain dan pelatih tim nasional Indonesia terlihat menikmati waktu santai. Usai menyelesaikan makan malam, para pemain tak canggung bernyanyi dan menari bersama di depan pelatih dan Ketua Umum. Di kesempatan tersebut, pelatih Patrick Kluivert memberikan hadiah kepada Erick Thohir yang saat itu tengah merayakan hari ulang tahun. Kluivert juga menjanjikan 3 poin saat menghadapi Cina sebagai kado ulang tahun Erick Thohir. Kiper timnas Indonesia Martin Paes kembali masuk nominasi MLS All-Star 2025. Supporter timnas Indonesia bisa mendukung Paes di laman resmi MLS. Tahun lalu, Paes berhasil masuk ke MLS All-Star dan bermain dengan mega bintang Lionel Messi. Timnas Indonesia menggembleng diri menjelang laga krusial melawan Tiongkok 5 Juni mendatang. Tambahan 3 poin adalah harga mati jika skuad Garuda ingin bertahan di 4 besar klasemen grup C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pasukan pelatih Patrick Kluivert untuk fokus mendulang 3 poin saat menjamu Tiongkok. Jika gagal menang, langkah Jay Izzes dan kolega bakal makin berat untuk menembus play-off. Fokus dulu lawan China, karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3,
ya saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. 2x11 ini yang kita harus pastikan punya pelapis. Erick Thohir optimistis dukungan supporter yang bakal memadati GBK Senayan Jakarta kian melecut motivasi dan spirit timnas. Kehadiran dan sentuhan Kluivert secara psikologis juga dipandang mampu mendongkrak moral tanding pemain. Dari Bandung Bat, Undian Piala AFF U23 atau ASEAN U23 Championship 2025 berlangsung di Movenpick Resort, Kabupaten Jimbaran, Bali, Jumat pagi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Undian dihadiri Presiden AFF, Gep Samet, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Masing-masing negara ASEAN dikategorikan ke dalam platform drawing berdasarkan peringkat kejuaraan AFF 2023. Kemudian dilakukan dalam urutan terbalik mulai dari pot 4. Indonesia sebagai tuan rumah secara otomatis masuk dalam grup A. Hasil undian menempatkan Indonesia di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sementara grup B terdiri dari Vietnam, Kamboja, dan Laos. Di grup terakhir, grup C dihuni Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. And of course, the pool, we got good teams and teams where we normally had to win from. But I think at the end, it's only winning count, and I think that's the thing what we need to do. ASEAN U23 Championship 2025 akan digelar pada 15 hingga 31 Juli 2025. Indonesia menyiapkan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai tempat berlangsungnya pertandingan. Pelatih timnas U23 Gerard Van der Berg akan menggelar pemusatan latihan 21 Juni 2025. Dari Jimbaran, Bali, Paraman Hila, Nur Rahman, TV One mengabarkan. Bek kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdonk berhasil menjadi bek kiri terbaik Liga Belanda Eredivisie versi Media Football Premier. Hasil tersebut tak mengagetkan, mengingat Verdonk mampu tampil apik bersama Next Nijmegen musim ini. Verdonk mengalahkan sejumlah bintang lain di Eredivisie yang bermain di posisi yang sama. Gelandang timnas Indonesia Eliano Reinders dikabarkan batal memperkuat skuad Garuda untuk 2 laga terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesepak bola blasteran Belanda Indonesia ini tak bisa membela timnas Indonesia dalam 2 laga ke depan lantaran adanya keperluan keluarga. Eliano harus mendampingi istrinya menjelang kelahiran sang buah hati. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah memberi izin kepada pemain berusia 24 tahun itu. Juru taktik asal Belanda tersebut mengatakan keluarga adalah sebagai prioritas utama. Eliano pun berterima kasih atas pengertian dari tim kepelatihan skuad Garuda. Adik Tijani Reinders itu juga menegaskan akan memberikan dukungan maksimal untuk timnas Indonesia. Nantinya 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi skuad Garuda. Pasalnya 2 laga mendatang bisa menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga babak kualifikasi. Mundurnya Eliano tentu membuat dinamika baru sektor bek kanan timnas. Absennya pemain yang serba bisa ini cukup merugikan Indonesia yang datang dengan skuad terbaiknya. Sebelumnya ada 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan di Bali. Namun beberapa pemain aboard masih belum bergabung karena masih memiliki agenda bersama klubnya. Tentunya mereka diharapkan bisa segera hadir karena laga melawan Cina akan digelar pada 5 Juni mendatang. Saat ini timnas Indonesia berada di urutan keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos langsung atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Tim nasional Indonesia kembali menggelar latihan tertutup pada hari Jumat 30 Mei 2025 di Bali United Training Center, Gianyar, Bali.
Di latihan kali ini, 28 pemain yang hadir di Bali telah mengikuti sesi latihan, termasuk Jordi Amat. Bek layanan Barcelona tersebut untuk yang pertama kalinya mengikuti latihan bersama. Jordi Amat absen di 3 latihan sebelumnya karena sakit radang tenggorokan. Dari 32 pemain yang mendapat panggilan timnas, 4 pemain masih belum bergabung di pemusatan latihan di Bali. Mereka itu Eliano, Martin Paes, Kevin Dix, dan Sonny Walsh. Eliano dipastikan batal bergabung karena mendampingi istrinya yang akan menjalani proses persalinan dalam waktu dekat. Sementara Sonny Walsh masih dalam proses pemulihan pasca cedera di Jepang. 2 pemain lainnya, Martin Paes dan Kevin Dix, masih membela klubnya masing-masing. Paes dan Kevin Dix direncanakan akan langsung bergabung dengan Timnas Indonesia di Jakarta. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan tertutup pada Jumat sore 30 Mei 2025. Meskipun begitu, supporter masih tetap memberikan dukungan dan memenuhi pintu masuk Bali United Training Center di Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Dukungan dan harapan yang terus mengalir kepada Jait Jazz dan kawan-kawan diharapkan menjadi energi tambahan bagi Timnas Indonesia. Supporter yang datang berasal dari Bali dan luar Pulau Bali. Saya kebetulan liburan sebelum ke Jakarta juga pengen nonton timnas. Jadi karena dapat info timnas latihan di sini, tadi habis dari Gianyar sekalian ke sini nunggu timnas. Oke, harapannya Bang, ini Bang terhadap timnas berhadapan dengan Cina nih Bang. Harapannya sih bisa dapat 3 poin ya. Terus menang karena perdana juga saya nonton di GBK timnas juga perdana, harapannya bisa menang. Nonton langsung alhamdulillah dapat tiket buat kemarin. Berarti tiket untuk pertandingan sudah aman? Sudah aman. Sudah ya semoga harapan dengan pemain yang ada bisa dimaksimalkan oleh si Patrick Kluivert lah. Ya, memang kesini sengaja untuk nonton latihan. Tapi ini tertutup gimana Pak perasaan Bapak? Ya kecewa sih, nggak bisa nonton langsung padahal pengen lihat pemain kita secara langsung yang biasanya kita lihat di layar TV. Ya tapi setelah dijelaskan oleh security ya saya maklum lah. Ya, dengan tertutup ini harapannya Bapak gimana Pak terhadap timnas Pak? Ya harapannya latihannya lebih bagus lagi dengan kondisi tertutup begini sehingga nanti bisa main dengan bagus, strategi yang bagus ya tentunya 3 poin di tangan untuk lawan Cina. Tim Garuda dijadwalkan akan menjamu China dan bertandang ke Jepang pada 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak tanggal 29 hingga 31 Mei, staf pelatih memutuskan latihan timnas tertutup untuk media dan supporter. Harapannya tentu agar skuad tim nasional Indonesia bisa fokus untuk 2 laga terakhir kualifikasi dan minimal bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi zona Asia. Sofian Hadi, Berita 1, Gianyar, Bali. Sementara itu untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar 1 hingga 9 September, Indonesia masuk grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Sebanyak 44 tim berpartisipasi dibagi menjadi 11 grup. Juara grup otomatis lolos dan 4 tiket tambahan diperebutkan runner-up terbaik. Pelatih Gerard Van den Broek merasa senang dengan hasil drawing yang didapat karena bermain di kandang sendiri. Yeah, I think that it's always good to play home. That's the first important thing. I think we play home, and I think Korea is a very good team. And the other opponents, I think, are teams we didn't know really, but I think it's a good draw, you know. Selain itu, pria Belanda ini juga menyebutkan bahwa Korea Selatan merupakan tim yang bagus dan perlu mengalahkan tim seperti ini untuk menunjukkan level tim nasional. But you know, in a tournament, it's always that you have good teams and you have teams who are not that good. But okay, Korea is one of the teams. They are strong. We know that. But to be honest, if you want to win a tournament, you have to beat good teams, and that's always the same. And I'm really excited to play against those teams, you know, because they are strong, and I think we will finalize that we are really on that stage, you know, and we will work on that. Pada edisi Piala Asia U23 2024 di Qatar, timnas Indonesia asuhan Sintayong berhasil menjadi semifinalis yang merupakan prestasi tertinggi Garuda Muda. Kini, Indonesia siap membawa semangat tersebut untuk mengukir sejarah baru di 2025.
Now, as we prepare for the official draw, let us walk. Tim nasional Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg akan dihadapkan pada ajang Asian Championship U23 2025 yang akan berlangsung dari 15 hingga 29 Juli 2025. Pada ajang ini, Indonesia turut bertindak sebagai tuan rumah, serta pertandingan akan berlangsung di Bekasi dan Jakarta. Dari hasil drawing yang berlangsung di Bali, Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan ASEAN Championship U23 menjadi ajang pemanasan yang bagus untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23, mengingat Indonesia juga menjadi tuan rumah pada ajang ini. Erick Thohir menargetkan agar timnas Indonesia U23 dapat menjadi juara pada ASEAN Championship U23 edisi kali ini. Apalagi 2 tahun lalu Garuda Muda juga menjadi finalis. Tetapi sayang Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam pada babak adu penalti dengan skor 6-5. Erick juga ingin Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk mengulang prestasi pada Piala Asia U23 tahun lalu, yang mana Indonesia berhasil menjadi semifinalis. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan digelar pada 1 hingga 9 September 2025 mendatang. Pada ajang ini Indonesia berada di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Sebanyak 44 tim mengikuti kualifikasi Piala Asia U23. Ke-44 tim tersebut terbagi ke dalam 11 grup. Mereka akan memperebutkan 15 tiket lolos ke putaran final Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Arab Saudi Januari 2026. Tenggara atau AFF telah melakukan drawing untuk menentukan grup dalam babak penyisihan Piala AFF Under-23 2025 di Jimbaran, Bali pada hari Jumat pagi kemarin. Hasilnya, tim nasional Indonesia akan berjumpa dengan Malaysia dalam grup A di babak penyisihan kelak. Terdapat 10 tim yang akan bertanding dalam kompetisi kali ini. Masing-masing dari tim tersebut semula dipecah ke dalam 4 pot sesuai dengan kekuatan dari tiap negara. Indonesia sebagai tuan rumah berada di pot 1 bersama dengan Vietnam, sang juara Piala AFF 2023 dan juga Thailand. Selain bertemu dengan Malaysia di grup A, Indonesia juga akan melawan Filipina dan juga Brunei Darussalam. Di sisi lainnya, grup B terdiri atas Vietnam, Kamboja, dan juga Laos. Thailand, Myanmar, dan Timor Leste berada di dalam grup C. Nantinya hanya juara grup dan juga runner-up grup terbaik yang dapat melaju ke babak semifinal Piala AFF Under-23 2025. Tentu ini merupakan tantangan bagi Garuda Muda sebab pada Piala AFF Under-23 2023 lalu, Indonesia berhasil menjadi juara kedua alias runner-up. Piala AFF Under-23 2025 sendiri akan dimulai pada tanggal 15 hingga 29 Juli 2025 dengan Stadion Gelora Bung Karno dan juga Stadion Patriot menjadi venue utamanya. Ajang ini juga merupakan pemanasan bagi skuad asuhan pelatih baru Indonesia yaitu Gerald Vandenberg untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia Under-23 2026. Kualifikasi Piala Asia Under-23 itu nantinya akan berlangsung di bulan September. Dalam keikutsertaan terakhir di tahun 2023 lalu, Indonesia menjadi runner-up setelah kalah di final melawan Vietnam. Saat itu, kedua tim bermain imbang 0-0 di waktu normal dan sayangnya di babak adu penalti, tim nasional Indonesia harus kalah 6-5 dari Vietnam. Tim nasional Indonesia kembali harus kehilangan pemainnya jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Terbaru ada nama Eliano Reinders yang dipastikan batal membela timnas Garuda pada laga yang akan mempertemukan Indonesia untuk melawan China dan juga Jepang pada tanggal 5 dan juga 10 Juni mendatang. Dalam situs resmi tim nasional Indonesia, Eliano dinyatakan tidak akan bergabung dengan tim lantaran ia harus menemani sang istri yang tengah mengandung anak kedua. Laga kontra China dan juga Jepang bertepatan dengan masa-masa kelahiran sang istri dari Reinders, sehingga pemain berusia 24 tahun itu harus menetap di Belanda. Ketiadaan dari Eliano ini menambah daftar punggawa tim nasional yang absen untuk laga melawan China. Sebelumnya sudah ada Marcelino Ferdinand dan juga Martin Vaz yang harus absen karena akumulasi kartu. Kemudian juga sudah ada Sandy Walsh yang dicoret namanya karena masalah cedera. Eliano sendiri di musim ini menjalani musim yang cukup baik bersama timnya yaitu PEC Zwolle di era divisi. Ia memainkan total 21 laga dengan 11 diantaranya sebagai starter dan juga torehan 1 buah gol. PEC Zwolle juga sukses dibawanya bertahan di kasta teratas sepak bola Belanda dengan finish di peringkat ke-13 pada musim ini.
Di tim nasional Indonesia sendiri, sosok adik dari Tinjani Reinders ini baru menjalani 3 penampilan sejauh ini. Ia telah menjalani debutnya di laga kontra Bahrain pada bulan Oktober 2024 lalu, dan setelahnya memang belum mendapatkan waktu bermain reguler di tim Garuda. Di posisi sayap, tim nasional Indonesia sendiri saat ini masih memiliki nama-nama seperti Dean James, Asnawi Mangku Alam, dan Sayuri Bersaudara yang bisa menutup peran dari absennya Eleanor Reinders. Usai berakhirnya musim 2024-2025 ini, Persis Solo telah mengumumkan kepergian dari salah satu legion asingnya yaitu Musa Sidibe. Gelandang serang berusia 30 tahun asal Mali itu telah mengucapkan perpisahannya melalui akun Instagram resminya, begitupun juga Persis Solo yang juga memposting video ucapan terima kasih atas jasa pemain Mali tersebut. Sidibe pun mengucapkan bahwa 2 musimnya di Persis Solo terasa indah meski ada masa sulitnya. Ia tidak lupa untuk berterima kasih kepada seluruh perangkat tim yang pernah bekerja samanya di Persis. Sidibe datang pada awal musim 2023-2024 setelah sempat bermain untuk Johor Darul Ta'zim Malaysia dan Ratchaburi FC di Thailand. Dalam 2 musim, total Sidibe bermain sebanyak 55 kali di Liga 1 dengan catatan 19 buah gol dan 10 assist. Khusus di musim terakhirnya, Sidibe mencatatkan 28 penampilan dengan torehan 8 gol dan juga 6 assist. Pemain bernomor punggung 25 itu telah menjadi idola bagi para fans atas penampilan dan kerja kerasnya. Sidibe terkenal sebagai pemain yang andal dalam mengambil sepakan penalti serta kontribusinya dalam kreativitas serangan Persis. Musim kemarin ia mencatatkan kreasi peluang sebanyak 56 kali dan hal itu terbanyak ketiga di Liga 1 dan juga dribble sukses sebanyak 20 kali, terbanyak keempat juga di Liga 1. Dalam 2 musimnya berseragam Laskar Sambernyawa, Sidibe juga sukses membawa Persis Solo untuk bertahan di Liga 1. Meskipun di musim 2024-2025 ini tidaklah sebagus di musim pertamanya di mana ia bisa membawa Persis untuk berada di peringkat ke-7. Di musim kemarin, Persis berkutat di papan bawah namun selamat dari serangan degradasi serta finish di posisi ke-14. Masih belum diketahui kemana langkah berikutnya bagi Musa Sidibe setelah pergi untuk meninggalkan Persis Solo. Sejumlah klub Liga 1 dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasanya lantaran di usianya yang masih sangat prima di mana ia tampil memukau dan juga bisa diandalkan di 2 musim bersama klub kebanggaan Solo tersebut. Seluruh pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert telah bergabung dalam pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Sejumlah penggawa skuad Garuda yang sebelumnya belum tampak sudah bergabung bersama tim, termasuk Shane Patinama dan Calvin Verdong yang mengikuti latihan fisik bersama pelatih fisik Quentin Jacoba. 4 kiper yakni Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Emil Audero, dan Reza Arya Pratapa mengikuti latihan khusus. Sementara Martin Pas belum bergabung. Bintang Persib Bandung, Beckham Putra juga antusias menjalani sesi latihan. Beckham mengungkap ia menikmati latihan karena keramahan jajaran pelatih. Hari pertama saya latihan, tentunya saya sangat bangga, senang bisa bergabung dengan orang-orang hebat. Coachnya juga, Coach Patrick sangat welcome kepada saya, jadi saya sangat menikmati latihan hari ini. Tentunya ini jadi motivasi juga buat saya. Ya lebih ke pemahaman taktik sih, karena kita lihat lawan Cina bagaimana bermain, jadi saya hanya harus cepat beradaptasi sih, dan alhamdulillah saya bisa cepat beradaptasi dan apa yang diinginkan Coach Patrick saya lakukan. Sesuai regulasi dari 32 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, nantinya akan dirampingkan menjadi hanya 23 pemain. Artinya, Kluivert akan mencoret 9 pemain. Timnas Indonesia bakal melakoni laga krusial menghadapi Tiongkok di GBK Senayan, Jakarta 5 Juni mendatang. Untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, skuad Garuda harus meraup 3 poin. Sayangnya, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak bisa menurunkan formasi ideal.
Sebab sejumlah pemain pilar dipastikan absen dengan alasan berbeda, mulai dari akumulasi kartu, cedera, hingga alasan keluarga. Martin Paz dan Marcelino Ferdinand tak bisa tampil akibat akumulasi kartu kuning. Padahal Paz merupakan andalan di bawah Mister. Emil Audero menjadi opsi pengganti. Dua pemain lain dibelit cedera sehingga dicoret dari daftar pemain. Mereka adalah Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh. Clifford mengungkap kekecewaannya karena Ragnar sebenarnya dipastikan mengisi satu slot starting 11. Satu lagi penggawa Garuda yang absen adalah Eliano Reinders. Bintang klub Zwolle tersebut memutuskan fokus mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Meski timnas punya kedalaman skuad, namun kehilangan 5 pemain menyebabkan opsi rotasi makin terbatas. Dipimpin sang kapten Jay Itzes, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapat hadiah ulang tahun dari skuad Garuda. Erick Thohir mendapat hadiah foto dari seluruh pemain timnas lengkap dengan tanda tangan yang disambut tepuk tangan. Erick Thohir pun menagih janji para skuad Garuda untuk memberikan 3 poin dalam laga krusial menghadapi Tiongkok. Kejutan dilanjutkan dengan penampilan Marcelino Ferdinand dan seluruh pemain yang bernyanyi bersama. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Kabupaten Gianyar, Bali menyedot animo warga. Supporter fanatik skuad Garuda selalu memadati pintu masuk area pemusatan latihan Bali United. Tentu warga tidak diperbolehkan memasuki komplek pemusatan latihan di kawasan Pantai Purnama. Namun antusiasme supporter tetap berkobar, terutama saat mengetahui bis pemain dan official melintasi dan memasuki area pemusatan latihan. Supporter berharap Ceizes dan kawan-kawan mampu meraup 3 poin saat menjamu Tiongkok dan mencuri poin di kandang Jepang. Berarti kepengen juga ketemu seperti itu? Kalau kepengen sih pengen, terutama nih anak saya nih. Anak saya juga pengen ketemu gitu kan. Ya. Bang, ini kan gimana? Jelang laga ya. Harapan masyarakat untuk timnas sendiri seperti apa? Kalau harapan sih ya pasti semua berharap bisa dapat poin ya. Lawan Cina mudah-mudahan sih bisa menang. Saya tahu dari sosial media, saya lihat-lihat dari sosial media juga. Ya gitu aja lah Pak paling. Nah harapannya kan pastinya untuk Indonesia ya. Harapannya sebagai masyarakat dan pendukung. Harapan saya sih bisa menang. Pemusatan latihan timnas merupakan kawasan steril bagi khalayak. Kebijakan tersebut ditempuh agar timnas benar-benar fokus dan nyaman selama melakoni sesi latihan selama 5 hari di Bali. Dari Gianyar, Bali, Ketut Cat. Era baru timnas U23 di bawah asuhan Gerald Van den Berg segera dimulai. Turnamen pertama yang akan menjadi panggung ujian adalah Piala AFF U23 2025 pada bulan Juli mendatang. Indonesia yang akan menjadi tuan rumah menggelar undian fase grup di Bali pada tanggal 30 Mei 2025. Dalam undian ini Garuda Muda berada di grup A dan akan bertemu 3 tim, yaitu negeri jiran Malaysia, Filipina, serta Brunei Darussalam. Sementara itu 2 tim kuat lain yaitu Vietnam dan Thailand berada di grup B dan C yang berisi masing-masing 3 tim. Hasil undian ini disambut positif oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Memang kan kita sudah lama, sudah kangen. Ya, memang salah satunya waktu ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday bulan September, kita ke Malaysia. Sebelum kita memastikan ada Kuwait sama Lebanon. Nah, cuman dulu mungkin saya lihat Malaysia di lain kan banyak kita. Nah, ternyata sekarang ya
ini bukan mengundang, ini dipastikan harus datang. Ya, jadi pas kocokannya ya lawan Malaysia. Kebetulan tadi di grup A ada Indonesia, Malaysia, ada Filipina. Saya rasa Filipina juga tidak boleh di-underestimate. Karena kalau kita lihat sepak bolanya juga sekarang. PSSI menunjuk 2 stadion untuk menggelar Piala AFF U23 tahun 2025. Untuk timnas Indonesia akan bermain di Gelora U23 2025 rampung digelar di kawasan Jimbaran, Bali, Jumat pagi. Timnas Indonesia U23 yang bertindak sebagai tuan rumah menghuni grup A bersama lawan tangguh Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sedangkan grup B dihuni juara bertahan Vietnam, Kamboja, dan Laos. Grup C diisi Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Usai pengundian grup Piala AFF U23, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan Punggawa Garuda Muda siap memberikan yang terbaik meskipun menghadapi lawan tangguh, termasuk rivalitas dengan timnas Malaysia, kekuatan timnas Filipina, dan Brunei Darussalam tidak dipandang sebelah mata. Grup yang terberat ada di grup A, ada Indonesia, Malaysia, ada Filipina. Saya rasa Filipina juga tidak boleh di-underestimate ya, karena kalau kita lihat sepak bolanya juga sekarang maju. Gelaran Piala AFF U23 2025 dijadwalkan berlangsung 15 hingga 31 Juli 2025. Stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi menjadi venue dari gelaran Piala AFF U23. Laporan Igusti Bagus, Jimbaran, Bali, Garuda TV.